Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revina Ilka dengan NIM 12011142748 dari Prodi Tadris IPS Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu pengantar manajemen dengan dosen pengampu Darmi SPMBA. Judul video saya kali ini yaitu Porter 5 Forces Model. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Perusahaan yang sedang memiliki prospek yang bagus di masa pandemik yang merupakan materi dari lingkungan manajemen. Hasil analisis yang saya lakukan adalah bahwasannya salah satu perusahaan yang industrinya yang saya lihat memiliki prospek yang bagus pada masa pandemik adalah Indofood Sukses Makmur Tbk. Sekarang kita akan analisis tingkat persaingan dengan Fortress 5 Forces yang dikembangkan oleh Michel Porter. Indofood Sukses Makmur Tbk. Perusahaan satu ini identik dengan mie, tapi bukan cuma mie. Indofood juga memproduksi makanan khusus bayi, minuman, bumbu dapur, bahkan tepung. Indofood juga menjadi wadah produk dari PepsiCo di Indonesia. Perusahaan ini asli di Indonesia yang dulunya bernama PT Panganjaya Intisukma yang telah berpartisipasi sejak awal 1980-an. Tingkat persaingan yang tinggi dapat menyebabkan pergeseran loyalitas konsumen mie instan produk Indofood kepada produk mie lain. Hal ini mendorong perusahaan untuk senantiasa melakukan riset pemasaran yang dilakukan terhadap konsumen sehingga dapat mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen akan suatu produk ini. Pasar mie instan di Indonesia memang menggiurkan. Ketergantungan rakyat Indonesia terhadap mie cepat saji ini cukup besar. Tidak heran dari waktu ke waktu baru banyak melirik pasar mie instan. Meski demikian, hingga saat ini Indomie yang diproduksi PT Indofood masih menguasai pasar. Baiklah, yang pertama yaitu threat of new entrants, hambatan bagi pendatang baru. Salah satu kompetitor Indomie adalah mie sedap. Mie sedap masuk ke pasar dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang ditawarkan Indomie, sehingga konsumen yang terpengaruh harga akan lebih memilih mie sedap. Pesaing Indomie di Australia adalah makanan pasta, tetapi tetap saja Indomie dapat lebih unggul karena Indomie memiliki khasan rasa dan harga yang lebih murah, harga $1 per 3 bungkus dan penyajiannya juga mudah dan cepat. Metode promosi yang digunakan adalah terutama melalui iklan di media elektronik dan cetak, mempromosikan berbagai acara serta instalasi iklan billboard secara luas. Indomie sangat dikenal dengan tagline-nya Indomie Seleraku. Pada tahun 2008, Indomie melakukan inovasi dalam promosinya dengan mengadakan event Indomie Jingle Day, sebuah ajang kompetisi bagi pelajar tingkat SMA untuk membuat jingle bagi iklan Indomie. Yang kedua, bargaining power of supplier, daya tawar pemasok. Grup Indofood merupakan perusahaan total food solution dengan kegiatan usaha yang mencangkup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. Sebagai perusahaan terkemuka dalam industri makanan olahan di Indonesia, kegiatan operasional Grup Indofood didukung oleh sistem distribusi yang ekstensif sehingga produk-produknya sangat dikenal di seluruh Nusantara. Produk-produk Grup Indofood antara lain mie instan, dairy,
bumbu penyedap makanan, makanan ringan, makanan bayi, tepung terigu, pasta, biskuit, minyak goreng, margarin, dan shortening. Merek-merek produk grup Indofood merupakan merek terkemuka di pasar domestik, dikenal konsumen sebagai produk berkualitas dengan harga terjangkau dan tersedia di berbagai pelosok Indonesia. Yang ketiga, kekuatan tawar-menawar pembeli atau konsumen. Kekuatan yang dimiliki pembeli mampu memaksa harga produk mie instan menjadi lebih bersaing. Selain itu juga sangat mempengaruhi pada kualitas pelayanan sehingga akan menciptakan kepuasan pada pelanggan. Dalam hal ini, kekuatan tawar-menawar pembeli atau konsumen dapat dikatakan sangat besar. Yang keempat, threat of substitutes, hambatan bagi produk pengganti. Hambatan atau ancaman ini terjadi apabila pembeli atau konsumen mendapatkan produk pengganti yang memiliki kualitas yang lebih baik dengan biaya pengalihan yang rendah. Semakin sedikit produk pengganti yang tersedia di pasaran, maka akan semakin menguntungkan perusahaan tersebut. Yang kelima, rivalry among existing competitor atau tingkat persaingan dengan kompetitor. Kekuatan ini penentu utama. Perusahaan harus bersaing secara agresif untuk mendapatkan pangsa pasar yang besar. Perusahaan kita akan semakin diuntungkan apabila posisi perusahaan kuat dan tingkat persaingan pada pasar atau market yang sama tersebut yang rendah. Persaingan semakin ketat akan terjadi apabila banyak persaingan yang merebut pangsa pasar yang sama. Loyalitas pelanggan yang rendah, produk dapat dengan cepat digantikan, dan banyak kompetitor yang memiliki kemampuan yang sama dalam menghadapi persaingan tersebut. Itulah analisis yang kita lakukan. Terima kasih telah mengikuti video saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.